jumpa lagi dengan mata pelajaran kimia farmasi, masih dengan saya Bu Devi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai analisis kuantitatif. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Masih dalam suasana pandemi, alangkah lebih baiknya kalau kita tetap di rumah aja untuk tidak keluar-keluar rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap gunakan masker dan juga tetap menjaga jarak serta selalu mencuci tangan serta jauhi kerumunan. Sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas mengenai analisis kuantitatif. Jika kemarin kita sudah membahas mengenai analisis kualitatif, baik itu analisis kualitatif mengenai kation dan anion ataupun analisis kualitatif mengenai karbohidrat, lemak, dan protein, hari ini kita akan mulai membahas mengenai analisis kuantitatif. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai analisis kuantitatif secara lebih lanjut, hari ini kita akan membahas dulu mengenai larutan baku. Apakah itu larutan baku? Larutan baku adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Larutan baku ini dibuat dari sejumlah zat tertentu yang ditimbang secara teliti dan dilarutkan dalam volume larutan yang diukur volumenya juga secara teliti. Untuk melakukan analisis kuantitatif, kita memerlukan larutan-larutan dengan kemurnian dan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Larutan baku dibagi menjadi dua macam, yaitu larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Apakah perbedaan antara larutan baku primer dan larutan baku sekunder? Larutan baku primer adalah larutan yang konsentrasinya dapat diketahui dengan cara penimbangan seksama. Larutan baku primer harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mudah didapat dalam keadaan murni atau dalam keadaan kemurnian yang diketahui. Yang kedua, zat tersebut harus tetap, mudah dikeringkan, dan tidak berkurang beratnya ketika terkena udara. Memiliki berat ekuivalen yang tinggi sehingga kesalahan penimbangan yang kecil. Reaksi dengan zat yang dibakukan harus stoikiometrik. Beberapa larutan yang termasuk larutan baku primer antara lain adalah kalium bikromat, natrium karbonat anhidrat, natrium tetraborat, natrium klorida, asam oksalat, asam benzoat, dan kalsium karbonat. Larutan baku sekunder adalah larutan yang konsentrasinya dapat diketahui dengan cara dibakukan terlebih dahulu dengan larutan baku primer. Contoh larutan yang termasuk larutan baku sekunder antara lain yaitu natrium hidroksida, asam sulfat, natrium tiosulfat, natrium nitrit, dan Na2-eta. Larutan-larutan baku sekunder ini dia tidak dapat menjadi larutan baku primer, biasanya karena dia tidak memiliki salah satu dari syarat. Misalnya, larutan baku NaOH bukan merupakan larutan baku primer karena dapat berinteraksi dengan CO2 dari udara dan membentuk natrium karbonat sehingga dapat menurunkan kadar NaOH. Sebelum digunakan, larutan baku sekunder ini harus dibakukan terlebih dahulu dengan menggunakan larutan baku primer. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar untuk membuat larutan baku, baik itu larutan baku primer ataupun larutan baku sekunder. Bagaimana tahapannya? Apa saja alat-alat yang dibutuhkan? Mari kita simak video selengkapnya. Untuk membuat larutan baku, kita memerlukan neraca analitik,
beker gelas atau gelas kimia, kaca arloji, atau bisa diganti dengan menggunakan kertas timbang, labu ukur, batang pengaduk, corong, pipet tetes, dan aquades. Tahapan yang harus dilakukan pertama yaitu hitung massa zat yang harus dilarutkan. Bisa, kita akan membuat larutan NaOH 1 molar sebanyak 100 ml. Jika diketahui ARNA adalah 23, ARO adalah 16, dan ARH adalah 1, maka berapakah kita harus menimbang NaOH? Untuk menghitung massa NaOH yang diperlukan, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan N per V, di mana N adalah jumlah mol dan V adalah volume dalam satuan liter. Atau bisa juga ditulis dengan M sama dengan gram dikalikan dengan 1000 dibagi dengan MR dikalikan dengan V, di mana V dalam satuan mililiter. Dengan menjumlahkan AR-nya, kita bisa mendapatkan MR dari NaOH yaitu sebesar 40. Kemudian kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatkan massa NaOH yang harus kita timbang adalah sebanyak 4 gram. Langkah selanjutnya adalah menimbang zat sesuai dengan massa hasil perhitungan. Untuk larutan baku, gunakan neraca analitik. Sedangkan neraca non-analitik dapat digunakan untuk membuat larutan biasa. Setelah ditimbang, larutkan zat dalam pelarutnya. Gunakan beker gelas dan batang pengaduk. Jika menimbang menggunakan kaca arloji, bilas kaca arloji menggunakan pelarut. Aduk hingga seluruh padatan larut. Masukkan larutan ke dalam gelas ukur. Gunakan gelas ukur yang sesuai dengan kebutuhan. Gunakan corong dan kertas saring bila perlu. Bilas beker gelas menggunakan pelarut dan masukkan kembali ke dalam labu ukur. Tambahkan pelarut hingga mendekati garis batas. Tambahkan pelarut sedikit demi sedikit menggunakan pipet tetes hingga meniskus bawah larutan sejajar dengan garis batas. Bersihkan leher labu ukur menggunakan batang pengaduk yang dilapisi kertas saring.
Tutup labu ukur, kemudian gojok. Pindahkan larutan ke dalam botol regen yang sesuai. Misal, untuk larutan NaOH, gunakan botol regen plastik. Terakhir, beri label pada botol. Label minimal harus berisi nama dan rumus kimia larutan, konsentrasi larutan, dan tanggal pembuatan. Nah, begitulah cara membuat larutan baku yang akan digunakan untuk analisis kuantitatif. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Apabila ada yang belum jelas, seperti biasa, kalian bisa langsung tanyakan melalui WA Group ataupun melalui Japri. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi melalui link yang ada di description box. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.